Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas penyusunan alat ukur psikologi. Hari ini adalah pertemuan ke-18. Hari ini kita akan berbicara tentang analisis butir soal untuk tes prestasi yang pertama, ya. Jadi pengantar dulu. Jadi ketika kita bicara analisis butir soal tes prestasi, ada 3 program atau ada 3 software yang sebenarnya bisa digunakan untuk menganalisis butir soal-soalnya. 3 program atau 3 software itu adalah, ada namanya Anajon, ini paling bagus tapi dia berbayar, ya. Kemudian ada Anates, ini paling cepat dan ini gratis. Dan ada lagi satu lagi yaitu iTeman, ini juga gratis. Nah, hari ini kita akan menggunakan, ya, atau mungkin Anda akan mengenal gitu ya, software namanya Anates, ya. Anates ini dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Karnoto, MPD, dan Bapak Yudi Wibisono, ya. Meskipun kedepannya Anates ini memang ada kelemahan-kelemahannya, tapi karena ini masih latihan tidak apa-apa, kita menggunakan yang paling cepat dan juga gratis gitu ya. Oke, Anates, kita bicara tentang Anates. Kenapa kita menggunakan Anates? Jadi, manfaat dari Anates itu adalah dia digunakan untuk pemeriksaan benar atau salah. Dan itu cepat dan juga praktis ketika kita ingin mengetahui dari soal-soal atau butir-butir soal tes prestasi yang sedang kita buat. Dan juga, Anates ini bisa dengan mudah memberikan skor dan juga memberikan bobot nilai dari soal, baik itu pilihan ganda atau PG dan juga uraian, yang mana kemudian dari software Anates ini nanti hasilnya nanti atau outputnya ini nanti akan muncul ada namanya reliabilitas, ada kelompok unggul dan kelompok asor, ya, kelompok yang tinggi sama yang rendah. Ada juga namanya daya pembeda, ya, dan juga ada tingkat kesukaran. Jadi soal kita itu bagaimana sih sebenarnya tingkat kesukarannya, nanti akan dilihat di sini. Dan juga ada korelasi antara skor butir soal dengan skor total. Jadi dari masing-masing soal yang kita buat dengan skor total keseluruhan itu bagaimana, itu ada korelasinya. Dan yang terakhir ada juga hasil analisisnya berupa kualitas dari distraktor atau pengecoh soal yang telah kita buat. Jadi cukup sederhana, cukup ya, kalau bahasa saya ini sangat cepat dan mudah sekali ya. Jadi sekali klik gitu, nggak pakai ribet, nanti hasilnya bisa langsung keluar, ya. Anda yang barangkali pernah menggunakan Anates ini, ya, ini sebagai pengingat saja gitu ya. Oke, sebelum Anda menganalisis soal, ya, Anda perlu untuk memastikan dulu, ya, bahwa batasan bobot dari masing-masing soal dalam tes prestasi yang Anda buat itu perlu Anda buat dulu, baik itu pilihan ganda ataupun soal yang uraian. Contohnya begini, jawaban benar soal pilihan ganda itu, ya, misalkan saya memiliki soal jumlahnya itu ada 15 gitu ya, 15 soal, maka masing-masing benar itu bobot dari satu soalnya itu sudah 3, ya. Jadi ada 15 soal pilihan ganda, ya, 15 soal pilihan ganda, masing-masing soal dari 15 itu nanti kalau benar jawabannya maka bobotnya ada 3, ya. Anda dari 15 soal itu menjawab 2 saja yang benar, yang lainnya salah semua, berarti bobot Anda ada berapa? 3 kali 2, 6. Nah, ini kalau semuanya benar, berarti 3 kali 15 sama dengan 45. Kalau jawabnya salah, maka saya sebagai pembawa soal, nanti kalau salah, ya, nilainya 0. Atau tidak ada nilainya, gitu ya. Kemudian untuk uraian, soal yang tipe uraian, ada 5. Ya, ada 5 soal. Jadi yang soal pilihan ganda ada 15, yang soal uraian ada 5. Dari kelima soal ini, kalau satu soalnya benar dijawab maka nilainya 11. Berarti kalau 5 soal itu jawab dengan benar semuanya, berarti 11 kali 5 sama dengan 55. Sehingga kalau mahasiswa dia menjawab pilihan ganda benar semuanya dan uraian benar semuanya, maka 45 ditambah 55 sama dengan 100. Jadi semuanya di total nanti hasilnya harus 100, begitu ya. Ini contoh sederhana
si penyusun soal membuat batasan bobot untuk masing-masing tipe soal pilihan ganda dan juga uraian. Kemudian menjalankan software Anatests. Nah, di e-learning ya telah saya upload software dan juga ada instruksinya di sana bagaimana cara menginstalnya dan cara pengerjaannya juga sama, sebenarnya juga ada di sana. Jadi sebenarnya cukup dengan membaca instruksi di yang saya upload di e-learning itu sebenarnya sudah cukup. Jadi silahkan Anda install dulu ya, Anda download dulu di e-learning, kemudian Anda jalankan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Oke, silakan video ini di stop dulu. Kemudian Anda install dulu. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Klik menu yang diinginkan. Nah, kita akan melakukan analisis yang pertama, yaitu Anatests pilihan ganda, yaitu melakukan analisis pilihan ganda. Jadi yang kita klik adalah yang di dalam lingkaran ini. Jalankan Anatests pilihan ganda. Yang uraian nanti, ya. Ya, kita pilih pilihan ganda, kita klik. Nanti tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini contohnya saja ya. Buat file baru. Yang Anda klik sekarang adalah buat file baru. Ya, setelah Anda klik buat file baru, ya, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi data. Ada berapa jumlah subjek yang kita berikan soal tes prestasi. Di sini saya mencontohkan ada 10 subjek. Kemudian butir soalnya ada berapa? Butir soal untuk pilihan ganda ada 15. Jumlah pilihan jawaban ada berapa? 1 sampai 5. Ada 5, ya. Jadi pilihan jawabannya ada 5, A, B, C, D, E, misalkan begitu ya. Oke. Jadi ini Anda boleh memilih 1 sampai 5. Setelah itu Anda klik OK, ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Maka di tampilan ini, ya, Anda diminta untuk menuliskan nama subjek pada menu. Tulis nama subjek di sini. Ya. Tulis nama subjek di sini. Jadi tadi kan saya subjeknya ada 10, ya, ini ada 10, butir soalnya ada 15, pilihan jawabannya ada 5, ya kan. Jadi di sini silakan Anda tulis nama subjek, ya, ditulis saja namanya. Rina, Mulyati, Anton, Cokro, Pavan, ya, siapa lagi, Riko, terusnya ya, Gonzales, ya, dan seterusnya. Ada 10 ya. Nah, setelah itu Anda tulis kunci jawaban pada menu nama subjek. Kunci ke arah kanan, ya. Jadi kunci jawaban itu harus Anda tulis pada menu nama subjek. Mana? Menu nama subjek yang mana? Ini. Nama subjek kunci, ya. Di sini Anda tulis. Ini kan ada 15 nih tadi soalnya ya. Nah, nomor 1 sampai 15 ini kunci jawabannya yang benar apa? Anda tulis di sini. Misalkan nomor 1 ya, jawabannya adalah D ya. Ada tulis D misalnya tuh. Atau jawabannya 3 ya, berarti 3. Anda tulis di situ yang pilihan ganda. Oke. Hati-hati, kesalahan input menurunkan nilai pada hasil akhir. Oke, jadi harus super hati-hati banget. Oke. Nah, di sini nama kuncinya ditulis di sebelah kanan itu. Jadi semua nanti ditulis di sini 1 sampai 15 soal. Kunci jawabannya apa? Kemudian nama subjek tulis di bawah sini. Oke. Tips: gunakan tombol enter untuk pindah antar kolom. Ya, jadi untuk memindah ini bisa menggunakan dengan enter. Setelah itu simpan. Kembali ke menu utama. Nah, berarti kita akan kembali ke sini, ya kan? Nah, di sini kita diminta kemudian untuk ngeklik baca file yang ada. Ya, baca file yang ada. Seperti yang ini ya. Baca file yang ada. Untuk membuka file yang pernah disimpan. Buka file dengan judul contoh latihan pg.ana. Nah, kemudian Anda silahkan membuka contoh latihan pg.ana yang telah saya kirimkan juga ya di e-learning. Contoh latihan pg
.ana. Ana itu bukan nama orang ya, maksudnya Ana itu adalah Anates. Contoh latihan PG. Oke, Anda buka di sana ya. Jadi kalau misalnya tadi Anda membuat, saya ulang ya, Anda membuat file baru, tadi datanya yang dimasukkan bukan data Anda ya, tapi ini adalah contoh dari saya gitu ya. Nah, kemudian Anda buka ya, tadi tampilannya kan seperti ini ya kan. Buka file ya kan, yang ada, yang ini file yang ada itu artinya file yang Anda miliki, yang contoh saya ini loh ya, contoh latihan PG ini berarti kan file yang Anda miliki ya, kan Anda sudah download ya di e-learning. Silakan dibuka, nanti akan diarahkan contoh latihan PG Ana ya, kemudian Anda klik open ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi waktu saya ngajar di Win sama ya, jadi contoh latihan juga sama. Nah, di sini kita bisa melakukan ya, mencetak ya. Mencetak jika ingin mencetak data mentah, dan kita bisa melakukan kembali ke menu utama untuk melanjutkan ya. Artinya ini kita dikasih tahu ini loh, data kalian tuh, datamu tuh kayak gini nih ya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, kesalahan input menurunkan nilai pada hasil akhir ya. Tenang, santai, kita masih on the track kok. Ya, terutama bagi yang baru menggunakan software Anates ini. Ya, ini dicetak, sekali lagi tadi yang cetak tadi, kalau misalkan Anda mau mencetak data mentah gitu ya. Nah, kita akan kembali ke menu utama, Anda klik ke menu utama. Tampilannya akan seperti ini ya. Maka kemudian pada menu penyekoran yang ini, oke, klik skor di bobot. Mana nih skor di bobot, untuk memberikan bobot pada jawaban benar dan salah. Anda klik ya, diklik. Nah, setelah Anda klik maka tampilannya akan berubah seperti ini. Oke, klik pada menu ganti bobot untuk mengganti bobot sesuai keinginan penyusun soal. Jadi kalau misalkan Anda mau mengganti, silakan diklik aja ganti bobot. Ini diklik. Kemudian isi bobot jawaban benar dan isi bobot jawaban salah. Kalau klik OK, lalu klik OK, kemudian klik kembali ke menu utama. Contoh ya, isi 3 untuk benar, isi 0 untuk salah, gitu ya. Silakan dikoreksi kalau misalkan Anda mau mengubah, gitu ya. Oke. Kemudian ini tampilannya seperti ini. Kalau Anda klik ganti bobot, maka akan muncul pop-up seperti ini ya. Silakan di betul jawabannya berapa, salah jawabannya berapa. Nah, Anda klik OK, maka kita akan kembali ke file yang tadi tampilan yang sebelumnya tadi. Kemudian kita akan klik yang masih di penyekoran ya. Masih di penyekoran ini kita akan klik olah semua secara otomatis. Jadi ini sekali klik maka nanti akan muncul hasil-hasilnya itu. Ada reliabilitas, keunggulan, tinggi sama rendah, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, kualitas pengecoh, dan rekap analisis butir. Sudah siap data kita tadi ya, tidak ada perubahan. Kemudian kita klik olah semua otomatis. Ini kita klik. Maka Anda perhatikan di sebelah kanan. Oke, sudah muncul semuanya, reliabilitas, keunggulan, dan seterusnya sudah muncul. Ya, olahan data ini, ya, ini untuk melihat secara spesifik masing-masing analisis yang telah Anda lakukan. Contoh, kita ingin melihat reliabilitas ya, kita ingin melihat reliabilitas ini. Kita klik aja reliabilitas, maka tampilannya akan seperti ini. Perhatikan kotak dalam merah. Ya, reliabilitasnya adalah 0,95. Tinggi apa rendah? Apa? Tinggi banget bahkan. Ya, tinggi banget. Bagaimana reliabilitas ini? Ya, kita lihat ini acuannya. Ya, kalau nilai reliabilitasnya itu dia berada di antara 0,8 sampai 1 berarti sangat tinggi. Berarti kan tinggi banget ya. Ya. 0,95 kan mendekati angka 1. Berarti kan sangat tinggi, ya kan? Nah, tinggal nanti kalau latihan pakai data Anda berapa, nilai reliabilitas Anda berapa. Kemudian yang kita kembali lagi, kita ingin mengetahui daya pembeda, yaitu untuk mengetahui soal-soal mana saja yang harus dibuang. Oke, kita klik daya pembeda.
tampilannya seperti ini. Di sini ada namanya daya pembeda. Ya, perhatikan kolom indeks DP. Ini DP itu bukan down payment, bukan DP persik. Ya, DP di sini Anda lihat ya, semua angka-angka di sini Anda lihat, Anda perhatikan. Berapa soal yang harus dibuang? Berapa? Ini skalanya ya. Skalanya di sini. Jadi cara menginterpretasi daya diskriminasi atau daya beda ya. Kalau dia negatif 1,00 berarti daya pembedanya negatif. Kalau 0,000 ya 0,000 berarti daya pembeda rendah. Tapi kalau 1 itu berarti daya pembeda tinggi. Nah, di data yang tadi itu, yang ini Anda perhatikan sini. Oke. Anda perhatikan ini. Dan Anda ikuti dengan tabel ini. Kalau indeks daya bedanya itu negatif sama dengan 9%, berarti sangat buruk dan itu harus dibuang. Kalau 10% sampai 19% berarti buruk dan sebaiknya dibuang. Lebih baik dibuang. Tapi kalau 20% sampai 29% maka agak baik itu kategorinya, atau cukuplah. Nggak harus dibuang itu. Ya cukuplah. 30% sampai 49% berarti baik, 50% ke atas berarti sangat baik. Nah, di data yang tadi itu Anda perhatikan sini. Ini kan persentase ya. 3,3,33%, 0,00%, 33,33%, ya kan? Dalam kurung ini ada persentase kan? Berarti ada berapakah yang harus dibuang dan sebaiknya dibuang? Ada berapa? Ini perhatikan. Yang harus dibuang dan sebaiknya dibuang itu kalau dari negatif sampai 19%. Berarti kalau 20% cukup, itu tidak harus dibuang. Berarti kita bisa mengatakan dalam data ini daya pembeda, maka nomor butir 1 ini dia tidak dibuang. Ini tidak dibuang. Yang ini dibuang. Tidak dibuang, tidak dibuang, tidak dibuang, tidak dibuang, tidak dibuang. Berarti yang dibuang adalah yang nomor item butir baru nomor 3 ini saja. Berarti berapa soal yang harus dibuang? Jawabannya adalah 1. Oke. Fungsi DP itu apa? Fungsi DP adalah kemampuan item membedakan mana siswa dengan kemampuan tinggi dan mana siswa dengan kemampuan rendah. Berapa DP ideal? Sebesar mungkin mendekati angka 1. Pokoknya mendekati angka 1 itu berarti ideal banget. Nah, kemudian kita ingin melihat tingkat kesukaran ya. Tingkat kesukaran yaitu untuk mengetahui soal-soal mana saja sebenarnya yang harus dibuang. Nah, ini setelah kita klik tingkat kesukaran maka akan muncul persentasenya ya di kolom merah. Perhatikan kolom tingkat kesukaran ini. Di sana ada 50,00, ada 60,00, 70 dan seterusnya. Oke. Dan ada tafsirannya, sedang, sukar, sedang, sukar, sedang dan seterusnya. Maka berapa soal yang harus dibuang? Berapa? Ayo. Taraf kesukaran itu ya, kan kita bisa mengetahui atau kita bisa membuat soal kita itu sukar atau tidak itu harusnya itu adalah kita bisa mengestimasi dari taraf kesukaran itu sendiri, yaitu perkiraan kita sebagai seorang penulis atau pembuat soal, besarnya itu berapa persentasinya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Contoh ya, ada 60% siswa menjawab soal dengan benar, berarti ya tingkat kesukarannya itu ya nggak susah-susah banget karena ada 60%. Coba kalau misalkan ada 10% siswa yang menjawab soal dengan benar, berarti itu sangat susah sekali, bukan? Lah yang benar cuman 10% dong. Berarti 90% itu salah. Lah ini ada 60%. Berarti lebih dari 50% kan? Nah, jadi semakin kecil persentase ya, maka semakin sukar. 10% menjawab dengan benar, berarti semakin kecil semakin sukar. Berarti kalau dibalik, semakin besar 90% siswa menjawab soal dengan benar, berarti
tidak sukar, ya kan? Ada 90% loh siswa yang menjawab dengan benar, begitu ya. Jadi 60% ini, maka soal memiliki indeks daya kesukaran 60% atau 0,60. Dari mana? 0,60 kali 100% sama dengan 60%. Nah, ini adalah skala pedoman tingkat kesukaran. Cara menginterpretasinya bagaimana sih? Jadi kalau 0,0 itu sangat sukar. Tapi kalau dia mendekati angka 1, ya, 1,0, maka itu sangat mudah. Maka di sini ada tabelnya. 0 sampai 15% berarti sangat sukar, maka sebaiknya dibuang. Kalau dia nanti 16% sampai 30% itu berarti sukar. 31% sampai 7% sedang. 71% sampai 85 berarti mudah. 86 sampai 100% berarti sangat mudah. Kalau sangat mudah pun ya, maka juga sebaiknya dibuang. Jadi kalau kita bicara tentang tingkat kesukaran itu, yang sangat susah atau sangat sukar dengan sangat mudah itu harus dibuang. Oke, ini biasanya disimbolkan dengan huruf P, ya, gitu ya. Jadi yang kita cari adalah yang sukar, sedang, dan mudah. Berapa besar P ideal? Sekitar 0,50 dianggap terbaik. Jika untuk tes seleksi bisa kurang dari 0,50, ya. Nah, sebentar, kembali lagi yang sini tadi, mana tadi? Ya. Nah, ini berarti ya, ini kita bicara tingkat kesukaran. Dari data yang kita miliki dari contoh ini, kita menjawab pertanyaan ini. Berapa soal yang harus dibuang? Ada berapa? Ada apa tidak? 20%. Yang paling kecil ini 20%. Yang paling tinggi ada 70%. Ya. Kalau mengacu pada mana tadi, ini 20%. 20% berarti masuk sukar, 70% masuk mudah. Berarti tidak ada yang dibuang, karena tidak ada yang sampai 15% atau yang 86% ke atas, tidak ada. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba korelasi skor butir soal dengan skor total. Untuk apa? Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari soal yang telah kita buat. Perhatikan kotak merah, ya. Korelasi 0,511, 0,246, 0,033 dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini berapa soal yang tidak signifikan? Sudah jelas sebenarnya ya, sudah ada jawabannya di situ. Ya, ini signifikan, sangat signifikan. Berarti yang step-step ini loh. Ini berarti tidak signifikan. Info tentang batas signifikansi bisa Anda klik di sini. Nah ini, 15 dari butir soal. Kalau soal kita sudah 15, maka dikatakan signifikan itu adalah 0,482, ya, dan 0,606. Ini batasannya. Nah, di sini ini berarti di bawah batasan, di bawah batasan lagi, ini sesuai, ya, ini juga sesuai, ya kan? Ini juga sesuai, paham ya? Ini di bawah batasan, kan batasannya adalah 0,482 sampai 0,606. Kalau soalnya 15, paham ya? Mudah bukan? Nah, seterusnya adalah kualitas pengecoh. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa efektifkah dari alternatif jawaban yang kita buat. Setelah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini, ya, distraktor atau kualitas pengecoh. Ya, ini harus dibesarkan. Ada mungkin agak, kalau lihat di HP kurang begitu jelas ya. Ini lebih baik lihatnya di laptop. Ya. Ini ada tanda-tandanya, ada bintang 2, ada plus 2, ada plus 1, ada minus 2, ada minus 3 dan seterusnya. Yang di dalam kotak merah-merah ini. Ya. Jadi kalau dia tandanya apa dulu? Kalau dia bintang 2, ya, bintang 2 berarti seperti ini misalkan ya. Berarti kunci jawaban. Plus 2 berarti seperti ini, berarti itu sangat baik. Plus 1 baik, minus 1 mana? Minus 1. Nah, seperti ini berarti kurang, minus 2 berarti buruk. Ini buruk. Minus 3 berarti sangat buruk. Ya, ini kualitas pengecoh.
yang dianalisis oleh software Anatests. Yang terakhir ya, klik pada menu rekap analisis butir untuk mengetahui rekap keseluruhan dari analisis. Nah, kalau Anda klik maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi semua akan ditampilkan, mulai dari reliabilitas, jumlah subjek, butir soalnya ada berapa, korelasinya, rata-rata, butir soal pembeda ya, tingkat kesukaran, korelasi, signifikasi ya, korelasi dan seterusnya. Jadi ini rekap seluruhnya dalam satu tampilan. Itu bagusnya atau enaknya Anatests ya. Pembeda, kesukaran, korelasi, reliabilitas. Nah, ini wajib, semuanya nanti wajib dilaporkan ya, wajib dilaporkan, dilampirkan di dalam laporan Anda ya. Begitu. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan di pertemuan ke-19 ya. Ada pertanyaan silahkan kontak saya di Twitter atau email saya atau WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.